Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How are you this morning? I hope all of you in a good situation and Allah always bless us. Oke sayang, for today kita akan masuk materi pembelajaran yang baru, yaitu interaksi sosial. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita selanjutnya, kita harus lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua menjelaskan proses interaksi sosial, yang ketiga menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial, yang keempat menyebutkan syarat terjadinya interaksi sosial, yang kelima menyebutkan faktor pendorong interaksi sosial, yang terakhir menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, silakan Ananda Miss lihat gambar berikut. Nah, gambar apa sajakah yang bisa Ananda Miss lihat? Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan dan apakah mereka bisa bekerja sendiri? Nah, di sini gambar di atas adalah sekelompok orang yang tengah bekerja di sawah suatu pedesaan dan orang-orang yang sedang bekerja pada suatu pabrik. Pada kedua lokasi yang berbeda itu, mereka sama-sama melakukan interaksi sosial. Mengapa mereka membutuhkan interaksi sosial dalam kehidupan keseharian? Apakah perbedaan cara atau proses interaksi antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu interaksi sosial. Nah, kita lihat di sini pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Nah, kita lihat di sini gambar yang pertama, seorang anak yang berpamitan kepada orang tuanya, mereka mencium tangan ibunya. Nah, di sini untuk gambar yang kedua, seorang anak yang sedang belajar daring secara jarak jauh dan di sini didampingi oleh orang tuanya ya. Nah, di sini ada hubungan timbal baliknya. Nah, kalau gambar yang pertama antara individu dengan kelompok, sedangkan gambar yang kedua antara individu dengan individu. Oke, selanjutnya kita lihat ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Nggak bisa hanya satu orang saja untuk melakukan interaksi. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, ada dimensi waktu. Dan yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini kita lihat pada gambar yang ditampilkan. Di sini ada interaksi sosial anak zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, di sini ada dimensi waktunya ya. Sedangkan tujuan mereka di sini adalah untuk bermain atau hiburan. Namun caranya berbeda. Nah, ini dia. Terus kita lihat syarat interaksi sosial. Yang pertama adanya kontak sosial. Di sini bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat atau langsung maupun dengan alat atau tidak langsung. Nah, kita lihat di sini ya. Bisa menggunakan HP atau secara langsung ya. Terus yang kedua adanya komunikasi atau suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan. Nah, di sini komunikasinya bisa secara tulisan, bisa secara lisan, dan ada juga secara nonverbal atau bahasa isyarat ya. Oke, selanjutnya faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Nah, di sini imitasi ini cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain dan sifatnya tidak permanen. Di sini kayak seorang anak yang mengikuti perilaku orang tuanya ya. Selanjutnya ada identifikasi, yaitu cara meniru atau mengikuti keseluruhan dari perilaku orang lain dan sifatnya di sini permanen. Kayak orang yang mengikuti style dari idolanya sampai mereka harus operasi plastik ya. Selanjutnya ada simpati dan empati. Nah, di sini menunjukkan rasa solidaritas kita, simpati dengan empati ini ya. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti ini mempengaruhi seseorang, kayak dokter mempengaruhi pasiennya untuk tidak memakan pantangan yang menyebabkan penyakitnya muncul kembali.
Selanjutnya motivasi, yaitu dorongan untuk seseorang melakukan sebuah perbuatan. Kayak guru memotivasi siswa untuk rajin belajar kayak gitu. Next, bentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada dua, yaitu asosiatif yang selalu mengarah kepada persatuan, kerjasama, dan hal-hal yang positif, sedangkan disosiatif cenderung mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Nah, di sini kita lihat interaksi asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Nah, kita lihat di sini gambarnya ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, akomodasi. Nah, proses akomodasi itu adalah proses penyelesaian masalah di mana kita menjadi titik tengah dari penyelesaian masalah itu untuk meredam permasalahan yang ada. Selanjutnya ada asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah percampuran dua kebudayaan sehingga dia membentuk sebuah kebudayaan baru. Nah, di sini kita lihat kayak bakso Tionghoa yang menjadi kuliner khas Indonesia ya. Selanjutnya ada akulturasi. Nah, akulturasi ini dia percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Contohnya ada Masjid Kudus sebagai hasil akulturasi ya, antara budaya Hindu dengan budaya Islam. Di sini tidak menghilangkan karakteristik dari budaya yang lama. Selanjutnya interaksi disosiatif. Adanya yang pertama persaingan kayak pemilu ya. Terus yang kedua ada kontravensi. Kontravensi itu proses mempengaruhi atau rasa tidak suka. Nah, di sini bisa berupa menggosip termasuk ke dalam kontravensi. Selanjutnya konflik. Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Nah, ini bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat, bisa juga dalam lingkungan keluarga ya. Next, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Sikap ini menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, apa sih itu interaksi sosial sampai bagaimana interaksi sosial itu mempengaruhi pembentukan lembaga sosial. Karena dengan adanya interaksi sosial, makanya kita bisa membentuk sebuah lembaga. Contohnya adalah lembaga sosial pendidikan kayak sekolah ya. Oke. Kesimpulannya di sini ialah sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus melakukan interaksi dengan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Oke sayang, nah sekian video pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu di Zoom meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.